Negara yang sangat eksotis ini memiliki peninggalan sejarah yang sangat memukau. Kalau pemirsa semua pergi ke Tanah Matador, jangan lupa untuk berwisata religi di Tanah Flamenco ini. Salah satunya adalah Alhambra. Alhambra adalah istana kerajaan Islam. Alhambra berasal dari bahasa Arab yang artinya kemerah-merahan. Karena memang kalau dilihat dari malam hari, istana Alhambra berwarna kemerah-merahan. Dengan membayar kira-kira 13 euro saja, pemirsa semua sudah dapat memasuki istana Alhambra di Granada, Spanyol melalui Barcelona, melewati kota Murcia dan Valencia. Setelah sempat menjejakan kekuasaannya selama 6 abad yang kini disebut Spanyol, pada awal abad ke-14, kekuatan Islam di dataran Eropa hanya bertahan di bagian selatan. Dinasti yang berhasil mempertahankan kekuatannya adalah Bani Ahmar, yang bertahan di dalam benteng mereka yang terkenal hingga saat ini, Alhambra. Alhambra berdiri dengan megahnya di atas kota Granada, di atas Bukit La Sabica, Bukit Emas Granada. Inilah peninggalan Islam yang paling penting dan terbaik di Eropa Barat. Alhambra, oh Alhambra, hanya mungkin dalam mimpi atau istana mambang dan peri yang telah menjelma bila purnama raya memandikanmu dengan cahaya. Gemerlapan berkejaran, riak air berdesiran, bisik hati akan bergema. Oh, alangkah indahnya. Itulah sajak yang ditulis oleh Victor Hugo, seorang pujangga Eropa ketika melihat keindahan Alhambra. Awalnya Alhambra dibangun oleh Ibnu Ahmad sebagai komplek militer sekitar abad ke-7 Masehi. Namun sekitar abad ke-13, Muhammad bin Yusuf bin Nasir atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Hamar membangun sebuah istana di dalamnya. Sejak itulah benteng ini berkembang menjadi istana kerajaan Islam di Granada. Istana yang dibangun dengan latar belakang salju abadi, Sierra Nevada ini terbagi dalam 3 bagian utama. General Life, taman kota dengan halaman yang begitu indah, dilengkapi dengan pancuran dan tiang-tiang yang ramping. Palacio Nazaris atau Istana Nasrid, tempat di mana Sultan dari Bani Ahmar tinggal. Dan bagian yang terakhir adalah Al-Qazabah, bagian yang dahulu berfungsi sebagai benteng dan pusat latihan militer kerajaan Bani Ahmar. Al-Qazabah terdiri dari beberapa menara. Torre del Homenage adalah menara tertua di Al-Qazabah. Torre de la Vea, menara pengawas. Torre de la Sultana, menara sultan. Serta Torre de la Polvora dan Torre Quebrada sebagai menara tambahan. Al-Qazabah memiliki satu jalan keluar, sebuah gerbang yang disebut dengan pintu keadilan. Kalau dilihat sekilas, pintu ini tidak memiliki keistimewaan. Namun jika diperhatikan dengan lebih seksama, pada pintu ini terdapat ornamen yang menarik. Sebuah lambang tangan yang merupakan simbol dari rukun Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan pergi haji jika mampu. Bagian utama dari Alhambra adalah Los Palacios Nazaris atau Istana Nasrid, tempat di mana pemimpin Bani Ahmar berada. Istana ini terdiri dari 3 bagian,
yaitu Mesuar, Comares, dan Leones. Sebelum memasuki Mesuar, terhampar sebuah taman dengan tata ruang yang rapi dan cantik. Setelah itu, terlihatlah sebuah bangunan beratap rendah dengan 4 pilar yang menyangganya dan beriaskan ubin yang tersusun secara geometris, serta pahatan kaligrafi yang kompleks di dinding serta langit-langit ruangan. Di ruangan yang dikenal dengan ruang Al-Hukmi inilah dahulu berlangsung sebuah proses hukum. Setelah melewati pintu keluar ruangan Mesuar, terlihatlah sebuah halaman yang diberi nama The Golden Chamber, sebuah tempat yang dahulu digunakan sebagai tempat bersantai dan bercengkrama keluarga raja. Dari pintu yang berada pada sisi selatan halaman ini, kita dapat menuju pintu Istana Comares. Pintu yang bagian depannya berarsitektur Atarik, seni yang memiliki unsur dedaunan. Pada abad 19 Masehi, pintu ini telah mengalami restorasi, namun keaslian dari seni serta desain klasiknya tetap terjaga. Dan di balik pintu inilah berdiri Istana Comares dengan ruangan untuk para petinggi kerajaan serta ruang tahta. Ketika bangsa-bangsa di Eropa sedang mencoba membangun kastil-kastil yang menjulang tinggi ke angkasa, di Granada, kerajaan Islam telah berhasil membangun sebuah istana megah yang terkenal sebagai istana di atas air. Istana yang memiliki persamaan dengan Taj Mahal di India, di mana sebuah kolam refleksi besar terhampar di depannya. Di Menara Comares inilah raja tinggal, di sebuah ruangan yang atapnya dibuat seperti stalaktit yang berbentuk sarang lebah. Ubin yang tersusun secara geometris dengan ukiran lambang kerajaan Nasrid di tengahnya, serta dinding yang dihiasi pahatan kaligrafi yang berseni Atarik, sebuah seni yang mengadopsi unsur dedaunan dengan pahatan utama yang berbentuk pohon kehidupan. Inilah sebuah refleksi dari budaya yang terlahir dari seniman dan intelektual muslim yang berlindung di Granada. Selain Istana Comares yang menjadi bagian utama dari Istana Nasrid, juga terdapat bagian dalamnya, seperti Taman Singa yang memiliki luas sekitar 400-an meter persegi, yang dikelilingi ratusan tiang berlapis-lapis, yang di tengahnya terdapat air mancur berbentuk segi enam, yang terdiri dari 2 tingkat, dan dikelilingi oleh 12 ekor singa yang masing-masing mulutnya mengeluarkan air. Ruangan lainnya adalah ruangan yang dibangun untuk 2 orang saudara perempuan sultan. Sebuah ruang berarsitektur sarang lebah dan berseni Atarik dengan jendela yang menghadap ke sebuah taman. Ruangan lainnya yakni ruangan bersiram yang di tengahnya terdapat kolam seluas ratusan meter persegi dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Satu lagi bagian lain yang ada di dalam kompleks Alhambra adalah ruangan untuk mensucikan badan sebelum melakukan sholat. Ruangan ini berada tepat di sebelah gereja Santa Maria della Alhambra. Konon dahulu, gereja ini adalah sebuah masjid.
Bagian lain yang menarik dari Alhambra adalah taman kotanya atau yang disebut dengan Generalife, di mana pohon-pohon disusun indah dengan aliran air yang tertata sedemikian rupa agar dapat mengaliri seluruh bagian Alhambra. Taman-taman dengan aliran air ini dapat dinikmati oleh seluruh muslim yang berlindung di Granada dari berbagai sudut. Setelah kerajaan Castilla dan Aragon bersatu melalui pernikahan, maka kekuatan Nasrani semakin kuat dan akhirnya pada tahun 1492 Granada pun jatuh dan berakhirlah seluruh kekuatan Islam di selatan benua Eropa. Sejak saat itulah raja mengumumkan bahwa seluruh tanah kekuasaannya bernama Spanyol dan merupakan sebuah negara kerajaan Katolik.